pada gambar sebelah kanan ini, titik awal yang saya ambil ini adalah titik D dan titik A. Nah, akar yang terdapat pada grafik ini tidak harus berada pada rentang A dan D ini. Bisa saja dia berada di luar ataupun berada di antara rentang D dan A ini. Nah, misalkan dalam suatu contoh. Nah, jika kita salah menentukan titik awal, maka itu bisa berakibat hasilnya akan divergen, bukan konvergen. Divergen itu adalah hasil yang menjauhi suatu akar yang kita tuju. Nah, kalau konvergen, dia semakin mendekati akar yang kita tuju. Nah, yang selanjutnya yaitu dua titik awal, yaitu X1 dan X2 atau tadi X0 dan X1 itu tanpa syarat. Jadi tidak ada syarat, misalkan seperti ini fx1 dikali fx2 kurang dari 0. Jadi tidak ada syarat seperti itu, mau lebih ataupun kurang. Nah, selanjutnya yaitu algoritma pengujian. Di sini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu taksir nilai awal. Di sini saya menggunakan X1 dan X2 ya. Jadi taksir nilai awal X1 dan X2. Setelah kita taksir nilai awalnya, lakukan iterasi dengan menghitung nilai taksiran selanjutnya. Bisa menggunakan rumus ini, yaitu XI plus 1 sama dengan XI min fxi dikali XI min XI min 1 per fxi min fxi min 1. Nah, dengan rumus ini kita lakukan secara berulang-ulang hingga kita temukan iterasi yang cocok dan berhenti di situ, yaitu nanti kita akan mendapatkan iterasi yang dinyatakan berhenti bila epsilon RH kurang dari epsilon. Nah, maksudnya epsilon RH adalah epsilon relatif harapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari algoritma. Saya punya gambar seperti ini. Di sini ada garis melengkung yang memotong sumbu X. Nah, dari garis yang memotong sumbu X ini, di sini adalah akarnya. Nah, harapan kita akan mencari nilai yang mendekati dari satu akar ini. Nah, saya tulis di sini titik awal yaitu X0 dan X1. Nah, dari absis X0 ini dengan ordinatnya fx0, di sini saya sebut sebagai titik A. Begitupun dengan X1, absisnya X1 dengan ordinatnya fx1, saya sebut dengan titik B. Langkah selanjutnya, maka kita akan menghubungkan antara titik A dengan titik B dengan sebuah garis lurus. Di sini saya kasih warna merah. Nah, dari garis lurus yang menghubungkan antara titik A dengan titik B ini akan memotong garis X. Nah, di sini saya namakan dengan X2. Nah, untuk proses selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu X1 dan X2. Jadi X0-nya ini udah nggak kepake, kita pakai X1 dan X2. Dengan absisnya X2, maka ordinatnya yaitu fx2 dan di sini akan mendapatkan titik yang saya beri nama C. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menghubungkan antara titik B dengan titik C seperti yang sebelumnya. Nah, dengan garis lurus. Di sini saya beri garis lurus berwarna hijau. Nah, di sini akan memotong sumbu X dengan saya beri nama X3. Nah, dari sini bisa kita lihat dari langkah pertama di mana ada garis menghubungkan antara titik A dengan titik B, terus ada titik B menghubungkan dengan titik C. Nah, di sini kan ada X2, X3, dan di mana jika kita lakukan terus-menerus akan menjadikan perpotongan itu semakin dekat dengan akar. Nah, itu yang akan kita cari. Selanjutnya, dari simulasi algoritma sudah kita bahas. Di sini saya akan memberikan latihan soal. Nah, soalnya dengan metode secant, tentukanlah akar dari persamaan X pangkat 4 min 3, di mana epsilon sama dengan 0,0005. Sudah bisa dipahami dari soalnya. Nah, untuk solusinya, di sini saya akan mengerjakan dengan bantuan Microsoft Excel. Nah, ini soalnya dan ini algoritmanya yang tadi
saya copy taruh sini biar kita nggak bingung, biar mudah cara mengerjakannya. Selanjutnya kita tentukan nilai X-nya dulu. Nah, nilai X yang pertama ini saya ambil yaitu 1,6. Selanjutnya kita tentukan nilai Fx-nya. Nah, tinggal kita masukkan yaitu X tadi 1,6 pangkat 4 dikurangi 3, hasilnya 3,5536. Nah, ERH-nya, epsilon RH-nya ini kan masih kosong, jadi kita kosongin saja. Nah, selanjutnya kita tentukan X selanjutnya. Nah, yang 1,6 ini saya anggap X0 dan ini adalah X1, yaitu saya ambil angka 2. Nah, ini tinggal kita tarik, hasilnya 13. Nah, untuk nilai epsilon RH-nya kita cari dengan rumus yaitu ERH sama dengan ini seperti rumus yaitu X sama dengan ABS. Ini karena dia bernilai mutlak ya. Nah, berarti X yang sekarang dikurangi X sebelumnya dibagi X yang sekarang. Hasilnya ketemu 0,2. Nah, karena dari soal nilai epsilonnya adalah 0,0005 yang kita cari, maka dari X pertama dan kedua ini sudah kita ketahui. Ini masih jauh ya, jadi kita cari lagi X yang ketiga. Nah, karena X pertama dan kedua ini sudah kita diketahui, X yang ketiga ini kita menggunakan cara yang ini. Nah, berarti sama dengan, nah tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, ini hasilnya ketemu. Nah, karena ini nilainya udah ketemu, yang ini bisa kita drag ke bawah. Selanjutnya boleh kita drag ke semuanya ini ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini kita lihat ini ada nilai fx-nya yaitu 0. Nah, berarti bisa saya katakan di sini adalah nilai realnya karena bisa menghasilkan 0. Nah, di sini berarti nilai realnya dari akar ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat kita temukan nilai 0,00048 yang dia mendekati dengan nilai epsilon dari 0,005. Nah, ini adalah kurang dari nilai epsilon dari soal. Nah, berarti di sini bisa kita lihat ini adalah hasil X-nya dari nilai aproksimasi akar yang paling mendekati. Nah, jadi misalkan kita mengerjakan soal seperti ini dan kalian sudah temukan nilai birunya ini atau nilai yang paling mendekati ini, jadi ke bawahnya itu nggak usah kita lakukan kerjakan lagi, tuh nggak masalah saya rasa, karena nilai yang paling mendekati sudah kita temukan. Kebetulan di sini saya menemukan dari nilai akar realnya. Kenapa? Karena di sini dari nilai ini akan ditemukan 0 nilai fx-nya. Jadi nilai realnya ini ketemu. Tapi sebenarnya nggak usah dicari, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah temukan nilai dari nilai epsilon RH-nya ini kurang dari nilai epsilonnya. Nah, ini udah yang paling mendekati, jadi udah nggak masalah. Misalkan sampai sini saja saya rasa udah benar ya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari bisa semakin menambah pemahaman kita semua tentang materi metode secant ini. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.